Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sam, suka amat matematika. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal UTBK bagian kedua. Saya berharap kalian dapat mengikuti dengan baik dan mudah-mudahan pembahasan soal-soal UTBK bagian pertama kalian sudah dapat menguasainya dengan baik. Kita langsung saja, kita mulai dengan soal pertama. Diketahui matriks dan berlaku persamaan B kuadrat tambah A sama dengan 1, 3, 2, min 1. Ditanyakan determinan matriks B pangkat 4. Oke, kita perhatikan sifatnya dulu. Sifat determinan A kali B sama dengan determinan A kali determinan B. Sekarang kita cari dulu B kuadrat dengan cara matriks A pindah ruas ke kanan. Jadi kalau kita potong jalur, B kuadrat ini sama dengan matriks 1, 3, 2, min 1 dikurangi 3, min 2, 1, 4. Sehingga B kuadrat sama dengan 1 kurang 3, negatif 2. 3 kurang negatif 2, 5. 2 kurang 1. Oke. Dengan demikian kita dapat menemukan determinan B kuadrat. Yaitu diagonal utama dikalikan, kemudian dikurangi diagonal samping. Jadi 10 kurang 5 sama dengan 5. Ditanyakan determinan matriks B pangkat 4. Berarti gunakan sifat determinan B kuadrat kali determinan B kuadrat. Jadi hasilnya langsung saja 25. Soal kedua. Diketahui matriks berordo 2 kali 2 dan B 3, 4, min 1, 2. Ini maksudnya matriks A ya. Jika B kurang A sama dengan 2, 5, 1, 3, maka determinan 2 kali A inverse. Nah, di sini ada sifat lagi. Sifat dari determinan itu determinan K kali A. Kalau ordonya 2 kali 2 berarti K kuadrat kali determinan A. Kemudian kalau ordonya 3 kali 3, ini K pangkat 3 kali determinan A. Oke. Kemudian sifat kedua, determinan A kali determinan A inverse selalu bernilai 1. Oke, sekarang kita ke pembahasan. Pertama kita cari matriks A. Kalau matriks A ini kita pindah ke kanan, kemudian B-nya sudah ada, yang matriks kanan dipindah ke kiri, langsung ketemu matriks A. Kita baca aja langsung. Jadi matriks A sama dengan B ini dikurangi matriks 2, 5, 1, 3. 3 kurang 2, 4 kurang negatif 4 kurang 5, negatif 1 kurang 1, 2 kurang 3, ketemulah matriks A. Dengan demikian, determinan A adalah negatif 1 dikurangi 2. Karena ini positif, jadi negatif 3. Berarti, determinan 2 kali A inverse sama dengan 2 dikuadratkan 4. Sementara determinan A inverse itu adalah 1 per determinan A dari persamaan ini. Oke, dilangsungkan saja, jadi negatif 4 per 3. Soal nomor 3, diketahui matriks A 3, min 1, min 3, 2, dan C, min 6, 2, 0, 4. Jika matriks B berordo 2 kali 2 dan memenuhi persamaan, B pangkat 3 tambah A sama dengan C, maka determinan 4 kali B inverse. Oke, sekarang kita jawab dulu B pangkat 3. B pangkat 3 ini berarti C dikurangi A. C dikurangi A bisa kita baca langsung. Min 6 kurang 3, 2 kurang negatif 1, 0 kurang negatif 3, 4 kurang 2 langsung ketemu matriksnya. Determinan B pangkat 3
kalikan diagonal utama, negatif 18 kurang 9 sama dengan negatif 27. Determinan B pangkat 3 diinverskan, berarti 1 per min 27. Dengan demikian, determinan B inversnya akar pangkat 3 dari 1 per min 27 atau min 1 per 27 itu adalah min 1/3. Kemudian gunakan sifat determinan 4 kali B inverse, B 4-nya kuadratin, 16 kali determinan B inverse min 1/3. Jadi hasilnya negatif 16/3. Oke, soal nomor 4 ini cukup mudah karena hanya mengenal hubungan. Diketahui matriks A, 3, negatif 4, 5, 7 mempunyai hubungan dengan matriks B. Nah, perhatikan matriks B-nya, min 7, 5, min 4, min 3. Ternyata, tukar tempat unsur diagonal utama, lawankan tanda. Kemudian diagonal sampingnya itu hanya tukar tempat. Nah, ini matriksnya sebenarnya. Nah, matriks C, negatif 4, 6, negatif 7, 2. Dan matriks D mempunyai hubungan yang serupa dengan A dan B. Ditanyakan C tambah D. Berarti C tambah D kita buat bentuknya. Ini C-nya, yang D-nya tukar tempat, lawankan tanda. Sesuai, ini hanya tukar tempat saja. Baru jumlahkan yang bersesuaian. Negatif 6, negatif 1, negatif 1, 6. Oke, kita lewat matriks. Sekarang kita beralih ke trigonometri. Diketahui sistem persamaan sebagai berikut, di mana harga Y di antara 0 dengan pi per 2 berarti kuadran 1, ditanyakan sin X-nya. Kita ingat dulu rumus. Sin P tambah sin Q, 2 sin setengah jumlah, cos setengah selisih. Sekalian mengingatkan rumus yang lain, kalau sin kurang sin, tukar tempat jadi 2 cos sin. Sudutnya persis sama. Cos tambah cos, 2 cos cos. Cos kurang cos, min 2 sin sin. Oke, sekarang perhatikan bentuk sin X tambah Y ditambah sin X kurang Y. Berarti ini anggap P-nya, anggap Q-nya. Nah, cara menggunakan rumus ini sebaiknya dijumlahkan dulu, baru bagi 2. Sehingga cara berpikirnya lebih mudah. Ini kalau dijumlahkan 2X. Kalau dibagi 2 jadi X. Kemudian waktu masuk ke cos setengah, selisih, ini kalau dikurangkan, X-nya yang habis, Y-nya jadi 2Y. Dibagi 2, berarti jadi Y. Oke, ini sudah jelas sampai ke sini. Sekarang perhatikan bagian kanan. 1 dengan min 1 habis. 3/5 cos Y tambah cos Y itu berarti jadi 8/5. Cos Y-nya coret. Kemudian bagi 2. Sama-sama di atas, jadi hasilnya 4/5. Diketahui sistem persamaan, cos 2X tambah cos 2Y sama dengan 2/5. Sin X sama dengan 2 sin Y, perhatikan syaratnya. Untuk X besar 0 dan Y besar pi. Nilai 3 sin X kurang 5 sin Y berapa? Oke, sekarang kita lihat rumus ini. Cos 2X dengan cos 2Y, berarti mengingatkan sudut rangkap. Cos 2A, ada 3 rumusnya. Cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Kalau cos kuadrat A-nya kita ganti, berarti 1 kurang sin kuadrat dikurangi lagi sin kuadrat. Nah, ini rumus. Gantian, kalau sin kuadrat yang kita ganti, jadi rumusnya 2 cos kuadrat A min 1. Nah, dari ketiga rumus ini, yang sesuai dengan permasalahan ini adalah gunakan yang kedua ini yang di tengah. Oke, kita ganti ke sini. 1 kurang 2 sin kuadrat X. Kemudian si cos 2Y kita ganti juga menjadi ini. Sepaket ini 1 kurang 2 sin kuadrat Y sama dengan 2/5. Terus kita rapikan. 1 tambah 1, 2.
min 2 sin kuadrat, min 2 sin kuadrat. Jadi, nah, di sini ada dilangsungkan. Coba perhatikan, ini sin X-nya diketahui 2 sin Y. Jadi waktu kita masukkan ke sin kuadrat X, berarti kalau ini dikuadratkan menjadi 4 sin kuadrat Y. Supaya sejenis. Nah ini tetap. Oke jelas, 1, 1 jadi 2. Ini tetap, ini tetap, ini tetap. Min 8, ada min 2, jadi min 10 sin kuadrat Y. Kemudian si 2-nya pindah ruas. 2/5 kurang 2 jadi min 8/5. Kemudian sama-sama dibagi negatif 2. Ini jadi 4. Ini 5 ke bawah. Ini harusnya 25. Ada kesalahan. Kemudian ditarik akarnya. Jadi sin Y-nya plus minus 4/5. Nah, di sini perlu pemahaman tentang posisi sudut. Karena Y-nya ini lebih dari Pi, berarti kemungkinannya di kuadran 3 dan 4. Sin di kuadran 3 dan 4 bertanda negatif. Jadi yang kita ambil negatif 4/5. Oke, negatif 4/5 ini kita masukkan ke sini. Jadi 2 kali min 4/5 jadi min 8/5. Jadi data udah lengkap untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi hasilnya 3 sin X kurang 5 sin Y. Jadi ini hasilnya adalah min 24/5 ditambah 20/5 jadi negatif 4/5. Oke, ini tadi ada ralat. Ini harusnya 25 karena 5 kali 5. Kemudian diakarin tadi ya. Masih trigonometri. Cos A min B sama dengan 4/5 sin A tambah B. Sin 2A tambah sin 2B sama dengan 9/10. Ditanyakan sin A tambah B, berarti ini yang ditanyakan. Jadi kita olah dari sini. Sin tambah sin tadi 2 sin setengah jumlah, cos setengah selisih. Nah ini sudah langsung. Ini kalau dijumlahkan 2A tambah 2B pasti bagi 2 semua persis sama. Pengurangan juga sama. Nah, dari sini, si cos A min B ini kita ganti. Kita buat dalam bentuk satu bentuk. Cos A min B sama dengan ini jadi ke bawah. 9/20. 2 kali 10. Kemudian harga ini kita substitusikan ke persamaan yang di atas. Oke, udah diganti. Perhatikan, ini triknya supaya mudah. Ini sama-sama di bawah bisa ditrik. Ini habis. Ini angka 4. Kemudian 4-nya ke sini jadi 16, sinnya ke sana. Langsung jadi. Oke, kemudian diakarin. Karena nggak ada ketentuan sudutnya, berarti dua-duanya berlaku. Jadi hasilnya plus minus 3/4. Si trigonometri diketahui sistem persamaan sebagai berikut. Ditanyakan nilai maksimum X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan berapa. Oke, perhatikan X-nya langsung kita kuadratkan. Ingat ini dalam kurung dikuadratkan, berarti ada 3 suku atau 3 faktor. Cos kuadrat A dikurang 8 cos A sin B ditambah 16 sin kuadrat B. Nah, sebelumnya ingat sifat rumus atau rumus penjumlahan maupun pengurangan. Sin A tambah B, sin A cos B ditambah cos A sin B. Kalau kurang, ini kurang. Jadi iramanya dihafalin. Apa rumus sin? Sin cos, cos sin. Kalau tambah, tambah. Kalau kurang, kurang. Lihat huruf depan S. Sama tandanya. Sekalian rumus cos. Iramanya cos, cos, sin, sin. Kalau tambah, sini kurang. Kalau kurang jadi tambah. Lihat huruf depan C. Kontra. Plus jadi min, min jadi plus. Lumayan untuk cara mengingat. Oke, sekarang dilangsungkan. X kuadrat sama dengan cos kuadrat A diputar. 2 kali A kali B berarti min 8 cos A sin B tambah 16 sin kuadrat B. Kemudian Y kuadrat. Sama langkah-langkahnya.
putar, plus 8, plus 16. Kemudian ingat rumus sin kuadrat tambah cos kuadrat sudut yang sama itu selalu bernilai 1. Ini juga kalau difaktorkan 16-nya, 16 kali 1. Jadi 1 tambah 16 sudah 17. Ini x kuadrat tambah y kuadrat sesuai permintaan. Kemudian ini polanya, lihat. Kalau dijumlahkan, sin cos cos sin, tapi pakai pengurangan. Oke, kita jumlahkan. 17 sudah. 8-nya difaktorkan, nah ini sin A cos B, nah ini dia 8 sin A cos B, dikurang 8 cos A sin B. Nilai maksimum, nah caranya, harga sin paling tinggi bernilai 1, paling rendah bernilai min 1. Supaya ini maksimum, yang ditanyakan ini kita buat sebesar-besarnya, berarti 8 kali 1. Jadi hasilnya 17 tambah 8, maksimumnya 25. Dan sekalian mengingatkan kalau minimum sengaja min 1. Sehingga 17 kurang 8, minimumnya 9. Oke. Jadi satu soal bisa dipahami dengan 2 pertanyaan. Masih mirip bentuknya, cuma ada akar A tambah B akar 5. Jadi tugas kita mencari A dan B sehingga bisa mencari nilai A tambah B. Ini sudah bisa dipercepat, x kuadrat sama dengan sin kuadrat B tambah 2 akar 5 sin P sin Q. Ditambah ini kuadrat 5 sin kuadrat Q. Kemudian y kuadrat cos kuadrat P tambah 2 akar 5 cos P cos Q tambah 5 cos kuadrat Q. Kita jumlahkan, x kuadrat tambah y kuadrat 1 tambah 5 berarti 6. Ini 2 akar 5 faktor, ini cos-cos tambah sin-sin. Nah ini. Nah, nilai maksimum ini harus bernilai 1. Si harga cosnya ini. Sehingga A-nya 6, B-nya 2. Dengan demikian A tambah B-nya sudah ketemu. 8. Nomor 10, kita beralih topik ke integral. Diketahui fungsi fx memenuhi fx sama dengan f min x. Jika nilai batas bawah negatif 3, batas atas 3, fx dx sama dengan 10, dan integral batas bawah 2 atas 3, 2, maka nilai dari batas bawah 0,2 fungsi yang sama berapa? Nah ini ada sifatnya, ini namanya fungsi genap. Fungsi genap seperti x kuadrat maupun fungsi trigonometri cos x. Oke, sifatnya kalau fungsi genap itu begini. Kalau batas dari min A sampai A itu adalah fx dx, ini bisa kita ganti dari 0 sampai A. Karena sama nilai di kiri dan kanan berarti pakai 2. Oke, kita praktekkan lagi. Kemudian sifat kedua, kalau ada sifat kontinu, AB, batas bawah atasnya, dilanjutkan B, C, jadi ini saling menghilangkan, si B-nya tinggal ujung ke ujung, AC, FX, DX, tapi ini harus berurutan, A kecil B, B kecil C. Nah sekarang kita ke pembahasan, berarti ini kalau kita jadikan 0, berarti hasilnya 10 bagi 2, berarti 5. Tujuan kita ke sini. Nah, gunakan sifat kontinuitas ini. 02, 23, 03. Yang ditanyakan 02. 0 sampai 3 udah barusan dapat 5. 23 diketahui dari soal 2. Jadi tinggal dikurangi. Simpel juga. Oke, kita lanjutkan. Misalkan fungsi f memenuhi fx tambah 5 sama dengan fx untuk x anggota R. Jika batas bawah 1 atas 5, 4, dan min 5 batas bawah, min 4 atas, bernilai min 1, maka nilai dari 5 sampai 15. Ini ada sifatnya. Fx tambah C sama fx itu artinya periodik. Periodik seperti sin X dengan sin 360 tambah X itu sama harganya. Namanya periodik. Nah, dalam hal ini periodiknya C. Nah, dalam integral itu sifatnya begini.
Kalau batas bawah dan atas ditambah dengan C maupun dikurangi dengan C, tapi harus dua-duanya, nilainya nggak berubah. Nah, itu prinsipnya. Sekarang kita mengarahkan data yang diketahui ini dengan yang mau ditanyakan. Oke, kita coba melihat dari sini. Ini kalau kita lihat periodenya 5. Ini kalau ditambah 5 jadi 0, ini tambah 5 jadi 1. Sama nilainya, min 1. Nah, dapat 1 poin. Kemudian, kalau ini kita lanjutkan, 01, lihat nih, 01, dilanjutkan 15, berarti 05. Berarti penjumlahan dari min 1 tambah 4, jadi 3. Nah, ini dipercepat ini. 05 itu dari sini, 01 min 1 ditambah 15 tambah 4, berarti 3. Oke, sekarang kita naikkan. Tambah 5 batas bawah dan atas, jadi 5, 10. 5, 10. Dapat 3. Naikkan lagi, 10, 15, dapat 3. Nah, sekarang lihat kontinuitasnya udah nyambung nih. 5, 10 ditambah 10, 15, jadi 5 ke 15. Jadi hasilnya 3 ditambah 3. Oke, jadi hasilnya 6. Nah, ini dipelajari lebih dalam karena pengaturannya harus jelas. Kita ganti topik ke limit. Limit ini asal pandai melihat bentuknya sebenarnya nggak begitu susah. Cuma bentuk soalnya sudah membuat kesannya susah. Apalagi bentuk seperti ini akar. Baik, kita akan bahas dengan teknik cepat. Ini diketahui. Nah, ini yang jadi model. Maksudnya, apa yang mau ditanyakan ini paksa dulu dengan tujuan baik supaya bentuknya sama. Oke, perhatikan ciri-cirinya. Ini angka 8. Ini angka 8. 8-nya kita keluarkan. 1/8. Akar pangkat 3 dari 1/8 itu adalah setengah. Oke, kita percepat. Nah, ini setengah. Kemudian si T-nya ini adalah 2. Kalau disubstitusikan sini sudah jadi konstanta. Nah, ini jadi biarkan sini. Nah, sekarang settingannya. Setengah kita keluarkan. Ini persis sama. Min 2 tambah 1 itu min 1. Nah, setengahnya difaktorkan kali min 2 udah min 1. Artinya setengahnya itu sudah berbentuk perkalian. Jadi ada teorema limit. Setengah boleh ke depan. Padahal bentuk ini adalah A. Jadi setengah kali A atau A/2. Sudah jadi. Mari kita lihat lagi. Diketahui limit ini bernilai A. Jadi ada ciri-cirinya nih. Sekarang ditanyakan limit ini. Oke, kita rapikan. Nah, caranya demikian. X mendekati 1 ini udah bisa diganti ke sini. Tuh, jadi mau min 2X, taruh langsung min 2 juga nggak apa-apa. Kemudian ini difaktorkan. X min 1 kali X tambah 3. Oke, perhatikan bentuknya ini agak dipercepat nih. Nulisnya nggak ada, cuma dijelaskan saja. Bentuk ini dengan ini itu sudah diketahui, yaitu A. Dikali 1 per X tambah 3. X-nya ganti angka 1, 4. Jadi sama saja A kali 1/4 atau 1/4 A. Limit akar pangkat 3 dari X tambah B per X tambah 1 diketahui 10. Ditanyakan nilai limit X mendekati 2. Oke, pembahasannya. Nah, ini kita ganti aja nih. Min 4 tambah 1. Oke, tapi hati-hati ini ada bentuk pengurangan atau penjumlahan perperan. Jadi hasilnya secara langsung, akar pangkat 3X tambah B dibagi X tambah 1 itu adalah 10. Kemudian si 2 ini masuk ke sini.
2 tambah 3, 5. Jadi 10 per 5 karena posisinya penyebut. Nah, dikurang, ini 3, min 3 maksudnya. Pernya seluruhnya, per 15. Oke, ini 2 kurang 1/5, jadi hasilnya 9 per 5. Limit akar X mendekati tak hingga. Nah, biasanya ini dikelompokkan, kemudian diakar dan dikasih kuadrat. Menurut Bapak itu agak lama. Pakai rumus Mr. Sam saja. Limit akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang AX. Nah, ini ciri-cirinya. Oh, ini harusnya ada A kuadrat nih. Ada kesalahan nih. Ini A kuadrat. Kemudian di sini ada tambah plus minus B. Mau tambah atau kurang sama saja. Oke, rumusnya ini. B kurang 0 sebenarnya. Kalau dari rumus cepat itu. Per 2 akar A. 2 akar A plus minus B. Jadi sebenarnya ini A kuadrat, ini A. Jadi kalau ini 9, ini harus 3. Kalau ini 4, ini harus 2. Contoh di sini. Oke, sekarang kita praktekkan. Jadi langsung min 3 per 2 akar 4, berarti langsung 4, tambah 6. 24 kurang 3, jadi 21 per 4. Nah, bisa kalian coba dengan contoh-contoh yang lain. Limit trigonometri. Oke, kita ubah cot jadi cos per sin, cosec jadi 1 per sin. Nah, penyebutnya udah sama, sinnya ke bawah. Nah, dalam pembahasan ini, perhatikan cos 3x ini sebenarnya itu hanya pelengkap saja. Karena kalau diganti atau substitusi x-nya 0, dia cos 0 bernilai 1, berarti sudah netral. Karena sudah netral, dia abaikan saja. Ini yang sering mengganggu kalau dibahas atau dibongkar. Sekarang soalnya jadi simpel begini. Kemudian cos 2x-nya diganti. Satunya habis. Kemudian dipisah supaya kelihatan pasangannya. Min 2 sin. Oke, ini ada rumus jadinya. Sin per sin, lihat sudutnya. 1x bagi 2x itu 1 per 2. Min 2 kali setengah berarti min 1. Kemudian 1 bagi 1/3, 3. Jadi hasilnya negatif 3. Kita beralih topik. Ini tentang suku bunga majemuk. Christina menabung di bank A dalam X tahun dan uangnya menjadi sebesar M. Wati juga menabung di bank yang sama dalam X tahun dan uangnya menjadi 3 kali uang Christina. Jika tabungan awal Wati sebesar 2.700.000 dan bank A menerapkan sistem bunga majemuk, maka tabungan awal Christina berapa? Oke, kita buat dulu rumus suku bunga majemuk ini. MN sama dengan MO atau M0 kali 1 tambah B pangkat N. Ini modal akhir atau besar jumlah tabungan setelah N periode. Ini bunga, ini modal awal, suku bunga, ini periodenya. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan. Nah, yang Christina, M, ini dia, uangnya menjadi M. Berarti ini hasil setelah berbunga. MO belum tahu, kali 1 tambah B pangkat X. Periodenya ini X tahun. Nah, punya Wati, nah ini ada kalimatnya tadi. Jika tabungan awal Wati sebesar 2.700.000, nah ini Bank A menerapkan sistem bunga majemuk. Oke, kita lihat 3M. 3M itu dari kalimat menjadi 3 kali uang Christina ini. 3 kali uang Christina. Yang ditanyakan adalah MO ini. Nah, caranya ini mudah. Tinggal dibagi aja atas bagi bawah. M-nya habis. Suku bunganya juga habis. Oke, tinggal ditrik kali silang. Ketemu 900.000.
Ini tadi menabung uang senilai A di suatu bank dengan sistem bunga majemuk. Jika saldo rekeningnya 6 tahun yang akan datang adalah B, sedangkan saldo rekeningnya 9 tahun yang akan datang adalah 3A. Maka B berapa? Ini hubungannya dengan A. Oke, langsung kita terapkan. B sama dengan A kali 1 tambah B pangkat 6. Nih, 6 tahun. Sedangkan saldo rekeningnya 9 tahun akan datang menjadi 3A. Berarti 3A sama dengan A kali 1 tambah B pangkat 9. Nah, dari sini dapat dibahas, hanya coret. Jadi, 3 sama dengan 1 tambah B pangkat 9. Nah, sekarang 1 tambah B pangkat 6 itu dimodelin. Berarti 1 tambah B itu adalah 3 pangkat 1 per 9. Jadi caranya dipangkatkan 1/9 ruas kiri dan kanan. Ini jadi di kiri, ini jadi kanan. Nah, sekarang kita ke sini. Jadi B sama dengan A kali 3 pangkat 1/9 dipangkatkan 6. 6/9 diperkecil 2/3. A-nya tetap. Nah, ini jadi bentuk akar pangkat 3 dari 3 kuadrat. Nah, ini hasilnya. 19. Regina menabung di bank dengan saldo awal A dengan sistem bunga majemuk. 3 tahun kemudian saldonya menjadi B. Fania menabung di bank yang sama dengan saldo awal X. Saldonya 6 tahun kemudian menjadi 3 kali dari saldo akhir Regina. Nah, besarnya saldo awal Fania adalah, kita langsung masukkan ke rumus, B sama dengan A kali 1 tambah B pangkat 3. 3 tahun kemudian saldonya menjadi B. Dia menabung bunga awal A. Dari sini dapat dibuat model 1 tambah B pangkat 3 B per A. Oke, kita lanjutkan. 6 tahun kemudian, nah ini dia, Fania menabung 3 kali dari saldo air Regina, berarti jadi 3B. Saldo awalnya X. 6 tahun kemudian berarti pangkat 6. Nah, dari sini dapat dibuat 3B sama dengan X kali, ini dia. 1 tambah B pangkat 6 itu sama aja nih dikuadratkan ruas kiri dan kanan. Jadi 1 tambah B pangkat 6 ini menjadi B kuadrat per A kuadrat. Oke, B-nya coret. Jadi X-nya adalah 3A kuadrat kali silang ke sana. Ini masih ada 1B per B. Langsung jadi. Nomor 20. Dalam sebuah kantong terdapat M bola putih dan N bola merah. Dengan M kali N sama dengan 120 dan M kecil n. Jika diambil 2 bola sekaligus secara acak, peluang terambilnya paling sedikit 1 bola putih adalah 5/7. Maka nilai M tambah N berapa? Nah, sekarang kita lihat dari sini. M kali N itu 120, kita buat berbagai kemungkinan. Nah, ini dia. Udah berhenti sampai sini. Karena kalau 12 lagi udah kembali. Karena ada ketentuan juga. Karena M kecil n, jadi dia mentok di sini. Nah, ini jadi patokan untuk pembahasan di selanjutnya nih. Peluang terambilnya paling sedikit 1 bola putih, berarti boleh 1 putih, boleh dua-duanya putih. Nah, kalau 1 putih, berarti 1 yang merah. Nah, ini kombinasi. Ini jumlahnya, M tambah N, diambil 2 sekaligus. Kemungkinannya dua-duanya adalah putih. Nah, kalau CM1 langsung saja M, ini juga N. Ini enggak rumus kombinasi M faktorial per M kurang 2 faktorial kali 2 faktorial.
Ini M tambah N faktorial, M tambah N kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Diketahui 5/7. Padahal ini sudah diketahui 120. Kemudian bernilai 5. Jadi kemungkinan ini adalah harus berakhiran 0 atau berakhiran 5. Nah, kalian pakai feel so good-nya. Feeling is so good. Nah, kita coba 10. 10 faktorial dibagi 8 faktorial, kemudian dibagi 2 faktorial lagi hasilnya tadi, ini 45. Jadi kalau kalian hafal 10 judul itu 45. Ternyata udah jadi. Sesuai. Artinya M-nya 10, N-nya 12. Jadi M tambah N-nya adalah 22. Metode coba-coba. Oke, 21. Di dalam suatu kotak terdapat 10 bola merah dan biru. Pengambilan 2 bola sekaligus secara acak. Bila peluang terambil sedikitnya 1 bola merah sama dengan 1/5, maka banyaknya bola biru. Nah, ini kita misalkan banyaknya bola merah itu M, banyaknya bola biru itu N. Sehingga M tambah N itu harus 10 atau N-nya 10 kurang M. Langsung ke pembahasan ini. 1/5 berarti ini 1 bola merah, 1 bola biru. Ini dua-duanya merah. Nah, ini Mn, ini M faktorial, M kurang 2 faktorial kali 2 faktorial, 10C2 itu adalah 45. Oke, ini di trik 9 kali silang. Nah, ini dia. Mn tambah M kali M1/2, 2-nya dari sini. Kali 2 semua. 2Mn, ini jadi hilang penyebutnya, tinggal M kuadrat kurang M. Kemudian substitusi. Ganti N-nya ini 10 kurang M. Ini dibongkar 20M, ini min 2M kuadrat. Dirapikan. Nah, ini waktu 2M min 2M kuadrat tambah M kuadrat itu min M kuadrat pindah ruas ke kiri. Ini 20M kurang M, 19M pindah ruas ke kiri. Ini tetap di kiri. Faktornya, ini dia. Kalau M18 tidak mungkin, karena jumlah jumlah semua bola dengan 2 warna ini adalah hanya 10. Jadi yang berlaku M-nya 1. Kalau udah ketemu M-nya 1, berarti apa yang ditanyakan, banyaknya bola biru itu yang N, berarti 10 kurang 1. Jadi hasilnya 9. Oke, semangat, kita lanjut. Tarik napas, supaya oksigen ke otak makin banyak. Di dalam suatu kotak terdapat M bola merah dan M bola putih. Dengan M tambah N itu 16. Pengambilan 2 bola sekaligus secara acak. Bila peluang terambil 2 bola berbeda warna setengah, maka nilai dari M kuadrat tambah N kuadrat berapa? Nah, ini lebih mudah. Jadi peluangnya tadi adalah setengah. Karena berbeda, berarti jumlah kedua bola itu dikalikan saja. M kali N. Per 120. Jadi Mn-nya harus 60. Kemudian sudah ada 2 data. Datanya dari sini. Di jumlah 16 dikali 60. Tapi diulangi lagi nih, mungkin kecepatan. Jadi MC1, NC1 itu Mn. 16C2 itu adalah 120, yaitu 8 kali 5. 8 kali 15 maksud saya. Oke, sekarang udah bisa menebak. Di jumlah 16 dikali 60, ada 2 kemungkinan, M-nya yang 10, N-nya 6, atau dibalik. Tapi karena diminta M kuadrat tambah N kuadrat, sama harganya. Mau yang manapun. Jadi hasilnya 136.
Dari angka 3, 4, 5, 7, 9 akan dibentuk bilangan kelipatan 5 yang terdiri dari 6 digit. Jika angka 5 muncul 2 kali, maka banyaknya bilangan yang terbentuk adalah, ada kelipatan 5. Kelipatan 5 itu berarti di satuannya harus angka 5. Karena angka 5-nya itu hanya 1, maksudnya angka 5 itu hanya sekali muncul di sini, berarti satu cara. Kemudian 5-nya bisa muncul 2 kali, berarti mengisi ini ada 5 cara. 2, 3, 4, 5. Berkurang 1, 4, 3, 2, 1. Semuanya dikalikan, jadi hasilnya 120. Oke, nomor 24. Dari angka 2, 4, 5, 6, 8, 9 akan dibentuk bilangan ganjil terdiri dari 3 digit berbeda. Banyak bilangan yang terbentuk yang nilainya kurang dari 500 adalah, baik kita gunakan filling slot lagi, pengisian kotak. Perhatikan yang bagian satuannya. Supaya bilangan ganjil berarti di sini boleh angka 5 dan angka 9. Kemudian karena kurang dari 500, yang boleh depan hanya angka 2 dan 4. Kalau udah terisi 2 kotak, berarti udah kepake 2, tinggal 4. Jadi tinggal dikalikan saja. Jadi hasilnya 16. Nomor 25. 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Peluang muncul kedua mata dadu berjumlah lebih dari 5 dan kelipatan 3 adalah. Oke. Ini ada rumus khusus. Kalau 2 dadu, ini temuan saya. Kalau berjumlah, kedua mata dadu berjumlah sampai 7, banyaknya yang berjumlah sampai 7, misalkan berjumlah 3, 4, 5, 6, itu cara cepatnya soal kurangi 1. Jadi contoh misalkan berjumlah 6, pasti 5 banyaknya. Kemudian kalau lebih dari 7, pakai 13 kurang soal. Misalkan yang berjumlah 10, berarti 13 kurang 10 ada 3. Dan lain-lain. Sekarang kita praktekkan. Berjumlah lebih dari 5 kelipatan 3. Kelipatan 3 lebih dari 5 itu adalah angka 6, 9, 12. 3 tidak ikut karena harus lebih dari 5. Kemudian jumlah 2 mata dadu paling tinggi 12. Yang berjumlah 6 ini, gunakan rumus ini. Berarti 5. Berjumlah 9, berarti 13 kurang 9, ada 4. Ini ada 1. Jadi hasilnya 10/36. Ini akan mempermudah. Walaupun kalian bisa pakai tabel ya. Kita masuk ke transformasi. Jika garis yang persamaannya Y sama dengan 2X tambah 4 digeser sejauh A1-an ke kanan dan sejauh B1-an ke bawah. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Bayangannya menjadi Y sama dengan AX min B. Maka nilai A tambah B berapa? Jadi kalau digeser tuh kategorinya translasi. Jadi digeser. Caranya, ini semua titik di sini kita anggap X, Y. Ditranslasikan. A1-an ke kanan itu berarti A positif. B1-an ke bawah berarti min B. Ini ditambahkan. X tambah A, ini Y min B. Oke, kemudian ini namanya X aksen. Ini Y aksen. Kemudian dari sini dibuat X sama dengan X aksen min A. Kemudian Y min B itu adalah Y aksen. Y sama dengan Y aksen tambah B. Kedua harga ini substitusikan ke soal ini, ke yang diketahui. Waktu disubstitusikan, aksennya boleh langsung hilang, biar tidak susah menulisnya. Sekarang langsung kita substitusikan. Y-nya ganti jadi Y tambah B. Aksennya udah hilang. 2 bawaan soal, X-nya ganti X min A yang ini. Oke, rapikan dulu. 2X min 2A tambah B min 4. Oke, dibongkar. Sekarang M sumbu X. Maksudnya kalau pencerminan terhadap sumbu X, yang berubah itu adalah Y-nya.
Y ini agak mudah, bisa dipercepat. Jadi setiap pencerminan terhadap sumbu X ini mirror. Misalkan bayangkan di atas jadi ke bawah, di bawah jadi ke atas. Jadi yang berubah itu adalah Y-nya. Plus jadi min, min jadi plus. Jadi si soal ini udah jadi jawaban langkah pertama. Ubah Y-nya jadi min Y. Yang lain nggak diubah. Nah ini dia. Kita rapikan. Ini kali min semua. Jadi plus, min plus. Nah ini yang diketahui hasilnya jadi AX min B. Dengan demikian ketemulah A-nya adalah min 2. Dan masuk ke sini. Min 4 tambah B diketahui min B. Dengan demikian B-nya ketemu. B-nya 4. Pindah ruas, 8 bagi 2, 4. Dengan demikian A tambah B-nya ketemu. 2. Oke. Suatu garis yang persamaannya Y sama dengan AX tambah B. Digeser ke bawah 6 satuan. Kemudian diputar dengan pusat 0,0 searah jarum jam sebesar 90 derajat. Sehingga menghasilkan bayangan Y sama dengan 1/3x. Maka nilai B per A kuadrat adalah, oke, masih translasi, digeser ke bawah 6 satuan, berarti 0,6, artinya si X-nya nggak berubah, cuma Y-nya saja. Jumlahkan, nah ini yang jadi X aksen, ini Y aksen. Kemudian diputar, ingat rumus rotasi. X aksen, Y aksen, hafalannya cos, min, sin, sin, cos. Ini double, hilangkan 1. Nah sekarang, kalau searah jarum jam, itu namanya sudut negatif. Jadi kalau masuk negatif 90, nah ini berubah menjadi bernilai 1. Ini yang min 1, ini -0 dua-duanya. Oke, sekarang kita lihat. Yang ini dulu. X-nya nggak berubah, tetap. Kemudian, kalau ini sebagai Y aksen, berarti Y-nya adalah Y aksen tambah 6. Nah, ini udah diganti. Kemudian pindah ruas, ini dia hasilnya. Nah, ini yang jadi soal baru untuk dirotasi. Nah, ini kalikan matriks. Ini Y, ini min X. Artinya ganti Y-nya dengan X aksen, ganti X-nya dengan min Y aksen. Nah, perhatikan, Y-nya ganti jadi X. Nah, ini udah diganti, aksennya hilang. X-nya ganti dengan min Y. Ini sudah. Nah, ini kita rapikan. AY sama dengan pindah ruas. Kemudian dibuat dalam bentuk Y sama dengan semua dibagi A. Nah, diketahui sesuai dengan soal ini. 1/3x. Min 1/A sama dengan 1/3, berarti A-nya min akar 3. Kemudian B min 6/A itu harus 0, berarti B-nya harus 6. Dengan demikian, B per A kuadrat sama dengan 36, 6/3. Jadi hasilnya 2. Ini ada kemiripannya dengan soal sebelumnya, cuma ini yang diminta adalah tercapai saat. Jadi hubungannya dengan sudut. Jadi bukan hanya nilai maksimum minimum seperti yang sebelumnya, tapi tercapai saat sudut berapa. Oke, langsung kita bahas saja. Ini kalau dikuadratkan menjadi sin kuadrat alfa tambah 2 sin alfa sin beta tambah sin kuadrat beta. Dengan cara yang sama, ini juga kuadratnya. Cos kuadrat kurang 2 cos tambah cos kuadrat dijumlahkan. Nah, ini yang 2 itu dari sini. Ini bernilai 1, ini juga 1, jadi 2. Faktor min 2 kita keluarkan. Nah, ini rumusnya cos kurang sin. Min 2 cos yang ini. Ini min sin, ada min jadi plus, jadi sama settingannya. Nah, nilai terbesarnya ini sebenarnya ini 4, gara-gara ini bernilai min 1. Jadi tercapai saat ini harus bernilai min 1. Si cos alfa tambah beta ini. Nah, min 1 itu adalah cos 180. Jadi cosnya kita hilangkan. Sebenarnya ada K 360.
Cuma karena biasa jawabannya hanya tunggal seperti ini, nggak usah pakai K. Kemudian si betanya pindah ruas ke kanan. Jadi jawabannya ini. (29) Diketahui data yang sudah terurut. Nah, ini sudah ada kata terurut. Kecil makin besar, ini sama, ini sama. Jika nilai rata-rata 7 dan simpangan rata-rata 8/7, maka A tambah B-nya berapa? Sekarang kita langsung ke rata-rata. Ini jumlahkan semua. 7 sama dengan ada 3A tambah 2B, ini ada 18. Banyak data ada 7. Kali silang, pindah ruas, dapat satu persamaan. 3A tambah 2B sama dengan 49 kurang 18, 31. Sekarang rumus simpangan rata-rata, sigma, harga mutlak data kurangi rata-rata bagi N. Nah, karena ini tadi rata-ratanya 7, berarti ini kelompok kecil, maksudnya di bawah 7, karena harga mutlak itu positif, berarti kita balik langsung. Harga mutlak A kurang 7 berarti 7 kurang A. Ini juga sama, 7 kurang A kurang 1 jadi 6 kurang A. Karena ada 2 kali 2. 7 kurang 7, 0. Nah, ini lebih besar, B kurang 7. Ada 2. Ini 9 kurang 7, 2. Per 7 itu N-nya, banyak datanya. 8/7 dari soal ini. 7-nya udah sama, coret. Dirapikan. Ini min 3A. Kemudian ada 2B. Hitungannya 12, 19. Kemudian kurangi 14 tambah 2 sama dengan 8. Pindah ruas jadi 1. Kita ulangi. 12 tambah 7, 19. 19 kurang 14, 5. 5 tambah 2, 7. 8 kurang 7, 1. Kemudian kita eliminasi dengan ini. Dikurangi langsung, B-nya habis. Dijumlah juga bisa. Nah, kebetulan yang saya ambil itu jumlah ternyata. 4B sama dengan 32, B-nya 8. Oke, 8 masuk ke mana saja? Misalkan ke atas. 16, pindah ruas. 15 bagi 3, 5. Jadi A tambah B-nya ketemu 13. Nomor 30. Diketahui balok ABCDFGH dengan AB 12, BC 18, CG 20. T adalah titik tengah AD. Jika alfa adalah sudut antara GT dengan bidang ABCD. Nah, ini dia. Caranya ini diproyeksikan ke bawah, jatuh di sini. Berarti tinggal fokus sekarang. Si TC ini mewakili dari bidang alas ABCD. Jadi sudut yang diminta itu adalah GTC, cos alfanya. Lihat gambar, cos alfa ini karena siku-siku di C, samping per miring. Sekarang kita fokus mencari TC dulu. TC kuadrat sama dengan, nah ini separuhnya nih, TD nih. TD itu berarti 9 ya. Separuh dari BC nih. Kemudian DC itu sama aja dengan AB. Jadi 144 tambah 81, 225. Jadi TC-nya 15. Sekarang TG bisa dilanjutkan TC kuadrat tambah CG kuadrat. CG ini 20, kuadratnya 400, tambah 225, 625. Berarti TG-nya 25. Udah, tinggal masuk sini. Jadi cos alfa 15 per 25, disederhanakan 3/5. Diketahui balok AB-nya 8, BC CG-nya 6. BC CG 6. Jika T adalah titik tengah AB,
Alfa adalah sudut antara ET dengan TG. Ini dia. Berarti sini alfanya nih. Ditanyakan cos alfa. Nah, cos alfa ini adalah samping kuadrat tambah samping kuadrat kurang depan kuadrat per 2 kali sisi samping. Dua-duanya. Ini cara ngapalin cepat. Sekarang kita fokus ke harga TE. TE kuadrat itu ini, segitiga siku-sikunya. AB-nya ini 8, berarti ini 4. 4 kuadrat. Kemudian AE-nya tadi 6, sama dengan CG, ketemu 52. TE kuadrat. Sekarang TG kuadrat. TG kuadrat ini boleh menggunakan teknik vektor. Jalurnya 1, 2, 3. Jadi 4 kuadrat, 6 kuadrat, tambah 6 kuadrat, jadi 88. EG, ini Pitagoras. AB-nya 8, berarti EF-nya 8, ininya 6, triple 10, 100 kalau dikuadratkan. Oke, masuk cos alfa, ketemu 5 per 286. Diulas sekali lagi. Ini 52 tambah 88 kurang 100. Ini 2. Oke, akar 52 itu 2 akar 13. 88 itu 4 kali 22 jadi 2 akar 22. Ini 40. 2 kali 2 kali 2, 8. 13 kali 2, 2, 286. Ditrik lagi. Jadi 5 per 286. Diberikan fungsi fx, 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah 6x tambah 5. Garis singgung kurva y sama dengan fx di titik dengan absis x sama dengan a dan x sama dengan a tambah 1 saling sejajar. Jarak kedua garis singgung tersebut adalah, oke, sekarang kita cari turunannya. Ini turunannya 6x kuadrat tambah 6x tambah 6. Karena sejajar, berarti garis singgung 1 dan 2 itu gradiennya sama. Oke, substitusikan. Ganti ini A, kemudian ini ganti A tambah 1. Ini kita rapikan. Cuma ada cara cepatnya ini, namanya coret dulu semua. Tapi jangan lupa ini ada angka 1. Ini habis kebetulan sudah. Oke, ini dikuadratkan. Yang ini namanya udah habis, atau 1. Oke, dirapikan. Akuratnya habis. A-nya habis. Pindah ruas. Jadi A-nya ketemu negatif 1. Oke, si A itu adalah ini. X sama dengan min 1, berarti ini 0. Jadi gradien garis singgung M1, M2 itu adalah ini masuk ke sana. Min 1 masuk ke sini, berarti 6. Sekarang titiknya. Kalau garis X sama, kalau X sama dengan min 1, Y-nya ini harus masuk ke soal asli. Nah, ke sini dia. Ketemu 0. Jadi min 1,0. Jadi persamaan garis singgung yang pertama, ini cara cepat. MX tambah C, M-nya udah 6. Melalui min 1,0, ganti X-nya min 1, min 6. Tambah berapa supaya 0? Langsung aja 6. Jadikan bentuk implisit 6X kurang Y. Ini min 6 ini harus ini. Ini dia. Pindah ruas ke kiri. Oh, ini plus. Kemudian kalau X-nya 0. X-nya 0 masuk ke sini berarti 5. Sama dengan cara cepat 6X supaya dapat 5. Kalau diganti ini 0 berarti ini 5. Bentuk implisitnya 6X kurang Y tambah 5 sama dengan 0. Jadi C1 tadi ini 6 plus ini plus 5. Nah, rumus cepatnya jarak dua garis sejajar. Harga mutlak C1 kurang C2 per akar A kuadrat tambah B kuadrat. 6 kurang 5, 1. Nah, ini dia 36 tambah 1. Jadi akar 37. Jika fungsi fx sama dengan bentuk akar ini terdefinisi
untuk X kecil sama dengan A atau X besar sama dengan B, maka nilai A tambah B berapa? Secara terdefinisi, berarti yang di dalam tanda akar ini harus besar sama dengan 0. Oke, bagian pembilang kita faktorkan. Kita ambil dulu yang besar 0 ya. Karena positif ini bisa plus bagi plus atau min bagi min. Oke, difaktorkan. Nah, cara cepat, kalau besar 0 berpencar, kecil dari yang kecil, besar dari yang besar. 3 dengan 5. Kemudian penyebutnya. Ternyata bentuk inilah definisi positif. Kelihatan dari harga D-nya. B kuadrat kurang 4AC itu negatif. Kemudian A-nya itu angka 1. Sehingga ini kategorinya positif. Jadi biar berapapun X-nya diganti selalu positif. Nah, supaya menemukan besar 0 berarti atas harus positif. Berarti ini yang sebagai A, ini sebagai B. Dengan demikian A tambah B-nya udah ketemu 8. Diketahui vektor A, X tambah 1, X. Berarti ini yang 2 dimensi. B, 2X, 3X tambah 1. Dan P adalah proyeksi vektor B pada A. Jika panjang vektor P kecil sama dengan 2 kali panjang vektor A, maka nilai X memenuhi adalah, nah ini rumusnya, B dot A per panjang A kecil dari 2 kali panjang A. B dot A itu dikalikan. Ditambah, kalikan. Kecil sama dengan ini kali silang. Panjang A kuadrat itu adalah komponennya dikuadratkan tanpa akar lagi karena sudah panjang A kuadrat. Oke, X tambah 1 kuadrat tambah X kuadrat. Ini 2 bawaan dari soal nih. Dibongkar, 2X kuadrat tambah 2X, 3X kuadrat tambah X. Ini dikelompokkan. Oke, rapikan lagi. 5X kuadrat tambah 3X. Ini jadi 4, 2. Oke, difaktorkan. X tambah 1 kali X min 2. Cara cepat. Pembuat nolnya min 1 dengan 2 berarti diantara min 1 dengan 2. Jika X memenuhi persamaan 3 pangkat X tambah 2 kurang 3 pangkat X sama dengan 32, maka nilai dari 45 pangkat X per 5 pangkat X min 1 adalah, nah ini kita rapikan dulu. Ini artinya 3 pangkat X kali 3 pangkat 2. 3 pangkat itu 9. Ini satu jenis. 9 kurangi 1, berarti ada 8. 3 pangkat X. Bagi 8, 4. Jadi ini udah jadi model untuk menjawab ini. Sekarang 45 pangkat X kita pecah. Menjadi 9 pangkat X kali 5 pangkat X. Nah ini bilangan pokok sama, bilangan berpangkat dibagi, pangkatnya dikurangi. X-nya habis, ini berubah jadi plus. 5 pangkat 1. 9 pangkat X kita ubah 3 pangkat X kurung kuadrat. Padahal 3 pangkat X sudah diketahui 4. Jadi 4 kuadrat, 16 kali 5, hasilnya 80. 36. Untuk 0 kecil A kecil 1, penyelesaian dari pertidaksamaan bentuk ini adalah, nah ini bisa kali silang karena sudah ada jaminan ini positif. Yang nggak boleh kali silang kalau tidak ada jaminan positif, karena bisa negatif. Karena ini boleh, oke, dikali silang. Ini jadi kuadrat. Oke, dikelompokkan. Ini ada temannya, min 2. 3 pindah, tapi jadi besar 0. Jadi ini semua dipindah. 0 kecil dari kelompok kanan, besar dari 0. Nah ini dia. Faktorkan. Di jumlah min 2 sudah kali min 3. Oke, pakai cara cepat. Berarti A pangkat X kecil dari yang kecil, kemudian besar dari yang besar. Nah, A pangkat X kecil dari min 1 itu tidak mungkin. Karena A pangkat X itu selalu positif. Jadi tidak memenuhi. Nah, ini perhatikan. Karena A ini di antara 0 dengan 1, pecahan di antara 0 dengan 1,
Jadi tanda harus dibalik. Jadi X-nya harus kecil dari A log 3. Jadi jawabannya ini. Oke, nomor 38. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,33 kali 18 per 9 adalah. Jadi ini mau dibandingkan dengan ini. Nilai yang lebih besar dari sini. Kemudian cara memahaminya bisa kita kelompokkan. Nah, ini 0,99 sudah seragam semua. Tinggal ini yang kita sesuaikan saja. Oke, caranya gini. Ini 18 kita pecah menjadi 3 kali 6. 3-nya dikasih ke sini, dikali. Sama persis. Berarti tinggal angka 6. Nah, harga ini berarti dengan ini persis sama. Dengan ini lebih kecil ini. Ini yang lebih gede. Nah, ini 18, pasti A-nya lebih besar. Dari secara pembahasan udah ketahuan A. Tapi kalau kita bandingkan dengan ini, berarti ini yang kali 2, ini 9. 9. Berarti ini 9. Kemudian dibandingkan dengan ini, kali 2 atas bawah 18, berarti ini sama persis. Yang ini juga sama. Oke, jadi jawabannya yang A.